Reward pertama, ibu yang baru gabung ikut aja ya, nggak apa-apa ya. Reward pertama, kemarin kita membahas tentang di mana sih posisi hati yang diincar oleh penyakit-penyakit hati itu. Karena nanti penyakit hati itu kan tidak bentuk seperti penyakit di tubuh. Misalnya batuk di tenggorokan, gitu kan? Misalnya pedih mata di mata mulai enggak dia mah bisa menyeluruh. Maka kemarin kita bicara 3 hal dulu. Ada kolbun, ada sodrun, ada fuadun. Ini yang kemarin kita bahas dulu. Saya ulang dari sini dulu. Nah, di mana posisi hati yang diincar, ya, yang benar-benar menjadi target untuk mudah kena dengan penyakit itu, di sini Ibu, di nomor 2. Alladzi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu jamak dari sodrun. Sodrun itu bukan hati, gerbang pintunya hati. Jadi kalau belajarnya menyeluruh, Ibu ketemu nanti istilahnya teh. Dan pulang teh paham. Ya. Jadi apa yang diincar nanti? Ya kita kan kalau kita sakit tahu gejala dulu, tidak ujung-ujung anfal kan, tidak ujung-ujung ngedrop, pasti tahu gejala dulu, gitu ya. Nah, ternyata gejala awal untuk mengenal ciri-ciri penyakit hati itu adanya di sodrun, di pintu, di gerbang. Jadi sodrun itu bukan hatinya, gerbangnya. Ya, alladzi yuwaswisu fi sudur. Tuh, di gerbang itu. Jadi ketika Ibu Teteh memahami ada gejala, jangan lalu ponis, wah ini penyakit hati. Enggak, mungkin dia baru gejala, baru ada di gerbangnya. Apa pertama kali yang muncul di gerbang ini? 1, was-was. Alladzi yuwaswisu, bahasa kitanya ragu, gak yakin, membingungkan gitu. Tapi kan sudah viral dengan was-was ya. Di was-was bukan bahasa Sunda, bahasa Arab. Alladzi yuwaswisu, ya, pisudur. Di mana ini nempel ya? Di sini dulu, di gerbang. Nempel kuat ya. Mengetuk. Terus saya diketuk-ketuk si gerbangnya minta dibuka. Ya. Nah, maka ketika gerbang ini kokoh, dikunci, diselot juga, gitu kan? Pokoknya tidak dikasih kesempatan untuk dibuka, gitu. Nanti yang nempel di sodrun ini, yang nempel di gerbang tadi, dia akan pindah, Bu. Kemana pindahnya? Turunkan dulu ke otak. Kolbun inilah. Awas, fokus, belajarnya fokus, gak mudah. Apalagi yang istilahnya tidak punya persiapan untuk memahami, akan kebingungan banget. Ya, pelan-pelan. Kolbun itu tempatnya bukan di sini. Ibu kan suka bilang nyeri hati, ya, hati di sini. Kita bicara dulu. Menurut ilmu kedokteran, dengan hadis hati itu di mana posisi
nafsu di dalam diri kita yang diserang terus ya teh. Nggak bisa kesini, nggak bisa kesini, nggak bisa kesini. Dan ada satu gerbang, Allahu Akbar, namanya lawamah. Paling licik di antara ketujuh. Karena yang lawamah nanti akan selalu cari pembenaran. Ibu pernah gak kalau sudah memaafkan terus cari pembenaran? Kenapa sih? Udah, tadi pembenaran. Itu sih lawamah loh. Bahaya banget ya. Bahaya banget. Bahayanya dia ada penetralisirnya, Bu. Dengan apa kita menetralisirnya? Next, kita bicara satu-satu dulu. Kan lah tema marek tapi kan tema genep ge tanah naon orang sinetron ge aya part 2 ya episode 1 dan 2. Jadi jangan nah temana eta kene ya asuh nanti mah carilah tema yang lain tapi bahasanya eta kene gitu ya. Tanah naon kan sinetron ya. Iya. Bayi yang tertukar kan kayak episode 3. Lu nggak gemeskeun eta dokterna teh ya geus aya di wawancara kita yang nonton teh bilang ya baiklah ayo kenapa menghadapi nonton itu karena ada yang sedang dipelajari, ada hadis Rasulullah nanti kalau bayi ini benar-benar terjadi dalam kehidupan tertukar dititip diasuh oleh siapa, warisnya bagaimana, menikahannya bagaimana, itu tidak tanpa hukum, awas. Makanya kita nonton tuh kayak dia sutradara ngambilnya di mana ya, tina hadis nu mana ya. Kan kita mah kalau ibu-ibu mah yang kebanyakan kalau nonton teh resep pemainnya itu ganteng, terus ngahayal. Mas, ampun deh, yuk ya. Baik, Bu, kita kembali dulu ke sini. Asalnya tempel di sini, Bu. Ya, terus saya ngegedor, ngetrol. Terus saya tiap hari, tiap waktu, tiap lengah. Jadi satu-satunya sumber yang diincar oleh virus yang bernama penyakit hati adalah lengah, kosong. Saat kosong dari zikir, saat kosong dari mengingat Allah, saat tidak lagi mengisi cara berpikir dengan hidup yang lebih bermanfaat, hanya urusan dunia. Karena hanya ada dua, fokus Bu. Hanya ada dua kata Rasulullah, orang yang tidak akan merasakan nikmatnya ibadah walaupun dia beribadah. Satu, mereka yang maksiat. Dua, mereka yang hubbud dunya, terlalu mencintai dunia sehingga ibadahnya tidak dia nikmati. Hanya kedua. Satu siapa? Yang maksiat. Orang yang maksiat dia tidak akan menikmati ibadah. Ya, maksiat itu kan ada fahsya, ada munkar dan yang lain-lain ya. Nah, dia ibadah tapi tidak merasakan nikmatnya ibadah. Kalau habis sholat orang lain mah Allahumma antas salam wa minkas salam, dia mah Allahumma lantas jangan tikung ya, tidak ternikmati, tidak sadar bahwa saat sholat tadi teh benar gak sih bacaannya sudah diterima oleh Allah? Benar gak sih yang saya lafazkan itu Allah ridha? Jangan-jangan Fatihah cuma senafas. Satu, yang maksiat. Dua, yang terlalu cinta dunia, hubbud dunia, dikejar-kejar oleh sibuknya dunia. Keburu dia sunnah tapi tewirid. Langsung tos sholat wajib langsung sunnah rawatib tewirid. Padahal hati-hati loh, jangan dianggap enteng. Padahal tahapan-tahapannya itu setelah sholat wajib,
zikir dulu, doa dulu, baru rawatib. Jangan pernah menganggap kewe dihijikeun geus rawatib enggak. Enggak ada. Sekalian selesai. Kalau ada yang pernah begitu, karena merasa cepat-cepat mau berangkat itu minimal kata Rasul 3 kali astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim, Allahumma antas salam, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nanti lanjutkan saat kamu sambil jalan untuk beraktivitas banyak. Boleh. Duduk dulu, jeda dulu. Ya, ibu terus nanya, bunda gini nyata di Mekah ya? Betul kan? Kalau habis sholat wajib, mereka tuh langsung sholat sunnah, gitu kan? Kenapa? Karena mungkin ngejar nanti takut sholat jenazah, keburu, jadi kita nggak keburu gitu kan? Nah, bila kita berada dalam posisi itu, ikut aja dulu sholat jenazahnya. Nanti setelah itu baru kita ambil rawatibnya. Nah, ini pentingnya berbekal ilmu kalau ibadah teh. Karena nanti yang tidak berbekal ilmu kesananya ikut-ikutan, beringkak, kumaha rame. Nah, kan ini kan di Arab juga semua ibadah kan. Cek askar teh. Cek tarik. Amin ya Allah ya Rabb. Punten Pak, nama saya Ahmad bukan Taufik. Itu menang dirinya. Gitu ya. Karena sekarang ini sedang viral yang datang ke sana teh kayaknya hiburan, update, terus pilih-pilih sesuatu yang viral, yang wah banyak digantungi karena ada artisnya, tapi ibadahnya ya. Bagi yang kuat saya katakan yang kuat, bersyukurlah ketika anda mendapatkan tempat-tempat penginapan agak-agak jauh dari Masjid Nabawi, dari Masjidil Haram. Kenapa? Karena boleh jadi yang menjadi poin terbaik anda kita semua saat kita ridho dengan ketetapan Allah. Terima kasih ya Allah. Semakin panjang saya semakin bisa berpikir, semakin hati-hati, semakin. Kan ada karena di atas terus Masjidil pelataran tawaf nak tinggali da salatnya didinya bari naong na kaca. Allahu akbar. Tanya saya, ibu sah enggak berjamaah? Enggak. Menurut ibu sah enggak berjamaah? Enggak, putus. Enggak, terhalang kok. Dan dari mulai habis pelataran Masjidil Haram ya, maka kesana sudah bukan wilayah masjid lagi. Rek di mana disebut 27 rakaat lamun rek luka Masjidil Haram. Persis orang bangga Ramadan ya tarawih Bu Erbi saya tiap hari tarawih di Makkah. Ya umroh selama Ramadan henteu ngiluna TV. Kan waktunya juga beda waktunya. Ya waktunya juga beda. Gitu ya. Jadi jangan ngerasa bangga dengan yang viral tapi nggak jelas tadi. Mending bangga viral tapi viral di langit. Ibu mau pilih viral di bumi, mau pilih viral di langit. Keren. Viral di langit keren. Tapi pertanyaannya mungkin gitu. Oke gitu. Ya kita akan mungkin kan ya. Baik, yuk kembali lagi. Jadi yang pertama kali nanti diincar, dibidik, dicari itu sodrun. Sodrun itu belum hati, gerbangnya hati. Apa penyakitnya? Was-was dulu, ragu. Pertanyaannya, apa yang bisa dihasilkan oleh orang-orang yang ragu? Apa? Makanya nanti para ulama menyebut orang yang ragu itu orang yang ibarat melangkahkan kaki kanan ke depan, tapi kaki kirinya ke belakang. Saya bayangin, ini ke depan, ini ke belakang, ini ke depan, ini ke belakang. Betul nggak? Sejam dia di situ kikian, orang udah nyampe di mana gitu. Ditakdirkan, izin ya mengucapkan kalimat ini. Ditakdirkan ada orang yang berkebutuhan khusus dengan kaki,
pincang atau digusur atau pakai tongkat, pokoknya kaki satunya nggak berfungsi, tapi dia jalan maju. Dibanding orang yang satu ke depan satu ke belakang, ternyata lebih cepat dia sampainya karena dia maju. Ya, nah penyakit inilah yang pertama kali jadi nanti penyakit hati yang paling berbahaya itu apa? Iritas. Karena dia ngintip di gerbang. Ibu mau masuk ke rumah tetangga, di gerbangnya ayah anjing galak. Jadi teh telepon ke lati bumi. Jadi teh iya gaduh oleh-oleh diantarkan tapi siang ibu anjing galak. Cik pangamankeun ke lati. Ya kan? Begitu masuk teh kan, ya siap-siap aku di sini gitu kan. Dan dibukain sama sok ibu kok teh dia, ibu mundur kan? Pasti respon dong, mundur. Padahal tenang we ada ayah nu gaduhna ieu. Betul? Betul Bu? Saya yakinkan dulu betul. Ibu udah nelfon ke sohibul bednya, tolong anjingnya diamankan. Yang buka gerbang siapa? Sohibul bed. Tapi si anjing tetap kan dia ngegonggong. Ibu mundur gak barang selangkah karena kaget? Mundur. Pertanyaannya adalah saat dibangkitkan dari alam kubur, di mana malaikat yang menjaga bukan malaikat rahmat, tapi malaikat penjaga kubur. Ibu mau mundur kemana untuk mempertanggungjawabkan ini? Hati-hati. Mau mundur kemana? Panjang sakitu-kituna 2 kali 1 meter. Meluncat-luncat kemana? Hati-hati dengan ini. Maka nanti turun di dalam kitab usul fikih. Ya, kalau fikih itu nanti pendampingnya usul fikih. Ya, kalau hadis pendampingnya mustalah hadis, kalau Quran pendampingnya tafsir. Itu loh Bu belajarnya. Jangan ikuti karena Quran unggul Pak. Pokoknya mah di mah hebat diajar teu make naon Quran unggul, teu make hadis lain hebat, keliru. Inkar sunnah namanya. Jadi kalau ada orang yang nggak mau menggunakan hadis, hati-hati. Ibu jangan merasa hebat belajar di situ. Sebab hadis itu hukum kedua yang mendampingi Al-Quran, yang menjelaskan apa yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran. Di Quran ketika turun perintah sholat, ada perintah rukuk, ada perintah sujud, tidak. Di mana? Hadis. Ada di Quran perintah untuk nyolatin jenazah teh 4 kali takbir, bacaannya ini, mengapa nih ada? Tidak ada. Di hadis. Jadi kalau orang tidak percaya dengan hadis, mun aya nu maot teh kudu dirawatkeun we karena dia tidak menggunakan hadis. Kan gitu ya. Tapi yang menyakitkan kata Rasulullah, nanti akan ada satu masa. Mudah-mudahan bahkan kata Rasul kalian gak lewat di masa itu. Akan ada satu masa yang menggunakan hadis-hadisku, maksudnya pakai hadis gitu ya, tapi hanya untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Nanti nggak, saya pernah sampaikan, se-Abu Lahab, Abu Lahab dan Abu Jahalnya Abu Jahal, kalau mendengar statement ini mereka rewasen di dalam Quran. Karena mereka sudah pernah datang kan kepada Nabi Muhammad, udahlah damailah, nggak usah repot-repot. Nanti kalau kalian beribadah aku ikut, tapi kalau aku beribadah kalian juga ikut. Udah, mending merendamai ngenahin gitunya hidup teh. Umat kita tidak bengkok terus di bawah, gitu kan? Langsung dijawab oleh Allah, udah lakum dinukum waliyadin, ya kan? Wala ana abidu ma'abadu wala antum abiduna ma'abud, bahkan langsung dilabeli dengan kuliah ayyuhal kafirun, kafir loh kamu. Dengar kafir aja Abu Jahal berwasi. Kamu kalau dengar ini tiba-tiba tahfidz Quran, sekolah di luar negeri, pulang-pulang berani mengatakan semua agama benar. Cek Abu Jahal, asa teu kitu pareto saya teh. Jigana kalau diizinkan Abu Jahal hidup kembali, datang ngabela. Saya di bareto ngolok ka Muhammad teh dibereng. Yang ikut online ya, saya sedang ngejelasin Irom. Ya Bu Erja. Ibu kota Kauman.
Om Adi itu tinggal di satu tempat perbatasan ibu kotanya namanya Irung. Gagah bu, bangunannya tinggi-tinggi, wah megah-megah. Jadi saya katakan lamun nyeun ibu kota tong dileuweung kade. Baca Quran teh mana? Kudu di tempat yang mudah dijangkau, terkenal, bangunannya tinggi, matching mercusuar terbaca oleh orang lain dileuweung rek saha nata monyet. Saya sampai Allahu Akbar, ayat ini baru kebaca. Ya benar gak Bu Erwin? Ayat ini baru kebaca. Ya Teh Eti ya, baru kebaca. Setelah ternyata ambruk deui bangunan di situ. Oh ya Allah. Memang benar kau itu bahwa ini ciri-ciri ibu kota mah kudu kieu. Kalah cicing kahut. Penduduk keren si monyet gitu. 5.000 tapi 5.000 kan. Bagikan ke orang. Nanti dialih pada Bu Rasul teh untuk jadi Rasul di legalitas, Adam untuk jadi Nabi di legalitas. Nih diam dulu kamu di surga ya. Diam. Semua kok mau apa? Tetap kan protes. Ingin punya pasangan, ingin ini, ingin itu. Legalitas di training di sana bu. Kenapa? Karena akan diutus ke satu tempat nanti dunia itu. Ya. Kan kisah Adam alaihissalam setelah di training untuk legalitas sebagai nabinya. Jadi lamun hayang jadi pamimpin kudu boga ijazah nu terlegalitas. Ada. Jadi kan legalitas. Ya. Ada. Namanya si Ete nanti. Baik, ya. Nah, jadi ibu, kamu beribadah itu punya legalitas. Ngerti? Minimal. Saya memang nggak punya hadisnya. Saya memang terpaham ilmu itu. Ngaji aku ini teh legalitas ibu supaya kebanggaan di hadapan Allah. Ya Allah, saya melakukan ini teh karena ada legalitasnya ini tak. Bilih malaikat tepercantengan wartoskeun aya rekamanana. Malaikat. Ya. Jadi jangan ngarang. Gak boleh. Karena nanti kalau ini dikunci, si sodrun itu rapat dikunci, gak bisa dibuka. Wah, pokoknya mah kokoh. Dia akan lari ke sini. Lihat ayat 10 surat Al-Baqarah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Nah, Quran surat 2 ayat 10. Ya. Benar ya ayat 10 ya? Fi qulubihim ayat 10. Ya, ayat 10 ya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan. Ini penyakit hati yang paling membahayakan satu ini. Dah, kita tandai dulu. Jawabnya pakai Quran, jangan ngarang. Ya. Nah, kalau ini diketuk, dikunci rapat, gak bisa dibongkar pun gak kebongkar karena pokoknya pertahanan kita, lari dia ke sini. Kemana bu? Ke kolbu. Bentar, kita cari tahu posisi kolbu tadi. Hati itu ada yang fisik, ada non fisik nanti. Yang fisik disebut kabet dan semua makhluk punya. Ibu kan sok masak sama goreng hati ayam, hati sapi, hati gitu ya. Nah itu namanya kabet bu. Darah, bentuknya darah. Ibu beli hati ya, hati sapi, tong dipasak simpen, tong di kandang kulkas 2 hari nggak ada hilang jadi darah semua. Makanya nanti ada hadis
Ukhillalakum rihalun wa tihalun. Itu hadisnya. Di Bulughul Maram juga ada. Kata Rasulullah, ada 2 jenis bahan dasarnya darah, tapi aku halalkan. Apa itu? Rihal wa tihal. Rihal itu bentuk hati, tihal itu bentuk jantung. Kalau ayam ada jantungnya yang kecil gitu. Kalau di sapi juga ada jantungnya. Itu darah, tapi dia menggumpal dengan bawaannya. Jadi tidak digumpalkan. Yang digumpalkan sengaja pakai pakai teknik yang luar biasa disebut marus. Maka haram dia mah. Ditandean, dibekukan sekian, pakai ini, pakai itu. Nauzubillah. Dia harus. Makanya Bu, para ulama itu saking hati-hatinya. Hati-hati kalau menyembelih ayam. Kita beli ayamnya, jangan ada yang gumpalan darahnya. Kalau ibu tidak yakin bisa membersihkannya. Lu genek nih kan, kayak kecedet gitu. Ada kan? Gak usah ambil yang itu. Kalau ibu mau bersih itu kan harus diiris pakai pisau, dikeluarin darahnya gitu. Dan itu nggak mudah. Udah cari yang benar-benar bersih, tidak ada gumpalan darahnya. Khawatir, kata para ulama, khawatir ini menjadi darah yang menggumpal ke pasar, ke makan, walau tidak jelas haramnya, tapi gumpalan darah ini terjadi karena menggumpal dengan sesuatu benturan, bukan menggumpal dari Allah. Kalau hati itu menggumpal dari awal, jantung itu makanya rihal wa tihal disebutnya. Bu, api, Islam teh apinya dari satu sisi aja turun gitu sampai ke makanan, ke ini, ke itu. Nanti makanan akan menjadi berubah cara berpikir. Cara berpikirnya rubah, bersikapnya juga berubah. Itu nanti. Nah, lari ke sini. Nah, ternyata kalau yang fisik, kalau hati itu di sini kan, ya, makanya kayak ulang nyeri hati kan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, yang ada di dada apa? Jantung. Yang ada di dada apa? Jantung. Fisikal. Paru. Jantung. Yang ada di dada. Yang berdetak Jantung. Yang berdetak jantung. Bu, puluhan tahun kita dikelabui oleh teori Aristoteles. Dari monyet. Aristoteles mengatakan yang abadi pada kehidupan makhluk yang berdetak. Ayo berdetak apa? Jantung. Udah dia mah jantung. Jadi ibu lalu sakit hati dia kerja tuan. Ya. Yang berdetak itu jantung. Kata Aristoteles, yang paling abadi menurut dia, yang ada dalam kehidupan makhluk manusia khususnya yang berdetak mah eta cek Aristoteles. Tapi kita pakai hadis Nabi dan ngaji kita mah. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salakat jasadu kullu wa idza fasadat jasadu kullu ala wa hiya qalbun. Kata Rasul, demi Allah perlu bangga kita. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar dari fakultas kedokteran manapun, tapi detil keilmuannya luar biasa. Sampai menganalisis anatomi tubuh manusia detil. Perhatikan, kata beliau, Allah itu perhatikan di setiap tubuh manusia. Kita bicaranya manusia. Ada satu tempat, satu organ, satu ruang yang nanti hanya diisi oleh satu-satunya yang menggumpal. Kita bicara bahasa kedokteran dulu. Kan rada-rada lumpur, biar bangga ibu. Kita hebat. Kan ada 3 ruang di tubuh kita. Ada rongga kemarin, rongga dada, rongga perut. Saya bicara dari bawah dulu. Di perut ada berapa gumpalan? Ada pankreas khusus 12 jari, ada lambung, ada empedu, ada ini itulah yang kita tidak hafal namanya. Berarti tidak satu kan? Setuju? Butuh persetujuan dulu. Bisi engke pulang dari sini masa ngawurnya ngaji.
Naik sekarang kita ke dada. Di rongga dada ada berapa? Ada jantung, ada paru-paru. Nyebut itu 2 aja sudah bukan 1 ya Bunda. Ya gampang. Sekarang di kepala ada berapa? Satunya namanya otak. Ida solakat jasadu kullu wa ida fasadat jasadu kullu. Jika beres semuanya, jika rusak semuanya. Allah wahya qalbun. Itulah kata Rasul yang disebut qalb. Fisiknya mungkin otak. Fokus, fisiknya. Ya apa? Fisiknya artinya fisik kelihatannya mungkin otak. Ya. Tapi disebutnya qalbu. Apa itu? Pusat berpikir dan memahami. Ibu kalau mikir di sini. Gila. Bisa mikir nanti di hati. Mikir di mana? Dan Quran yang menjelaskannya. Fungsi qalbu itu tafakkaru wa tafaqqahun, berpikir dan memahami. Kalau mikir di mana Ibu? Hanya saya sih. Ibu kenapa tadi cerita mikir? Ya, rata-rata mikir mah di sini. Jadi mungkin fisiknya saya bicara. Gumpalan yang menempati satu tempat gumpalan saja adanya di kepala. Disebut dengan otak. Fungsinya kalau disebut qalbu, otak berpikir, qalbu memahami. Sekarang saya tanya, Ibu paham penjelasan ini? Paham? Cik paham nak di dia. Saya mah paham pisan. Enggak, masih di sini loh. Maka kalau Ibu kesulitan memahami, yang ngerenyit apa? Alis, mata. Ari alis jeung mata di kepala atau di dada? Langsung ngerenyit gini. Dimicin matanya, dingerenyit, giginya kelutukan gitu ya. Susah juga ya. Artinya pusat berpikir itu adanya di sini. Organnya saya katakan mungkin disebut otak. Tapi mari kita belajar. Sudah ya, di sini sudah pernah ya. Bagian baru. Oke. Nah, ini ada ujung. Di ujung otak. Tempatnya namanya chorda spinalis. Ada satu syaraf chip namanya protoplasmic memory. Fokus, gak usah dihafal, gak akan ulangan. Cukup anak-anakku yang ulangan, mbak, ibu-ibunya mah gak usah. Maksud Bunda, supaya pulang dari sini keimanannya semakin ya. Geningan segala sumber kejahatan, kesuksesan hanya dari sini infonya. Maka nanti bagaimana cara mengendalikan penyakit yang berbahaya? Apa saja penyakit berbahayanya? Sumbernya dari sini. Bukan dari tangan kejepit biru, kejepit pagar sembuh, Bu. Kukunya coplok nanti tumbuh lagi. Tapi kalau ini yang koslet, apa yang terjadi? Ya, karena koslet kata Bu Elvi disimpan di sana berapa triliun Bu Elvi? 5.000. Saya ningali gitu, tengah bayangin Bu sakumaha corona. Ya Bu ya. Allahu Akbar. Kenapa koslet? Kalkulator. Ya. Allahu Akbar. Saya tak berani deh mengatakan, tapi kita bisa membacanya. Nih 2 dijebloskeun asup dalapan. Nyalametkeun dalapan 2 nu dikensel. Paham kan? Dan Bu, saya di BNN, Badan Narkotika Nasional Kota Bandung. Itu infonya luar biasa. Jadi jika dapat info Ibu, 2 ditangkap, sekian ditangkap, saya lolos nanti 2 kali lipat ini. Oh iya tangkap, oh iya dilolos deh. Oh iya tangkap, oh iya dilolos deh. Tapi no.
Ini tertangkap. Ada bandar. Hati-hati loh, jangan bangga. Ini udah tertangkap ini itu nelala saudara mah. Kosong di sini. Hati. Ya, fokus. Nah, ada chip namanya protoplasmic memory. Sifat kerjanya ya buka tutup. Untuk apa? Nampung informasi. Jadi ini untuk nampung informasi. Siapa yang menginformasikan? Informannya siapa? Mata dan telinga. Apa yang dilihat, apa yang didengar masuk di sini. Betul? Saya tanya teteh hafal sakra yang dipakai di rumah? Hafal ya? Tahu? Nyimpen selimut di mana? Mereskeun bantal kumaha? Hafal kan? Hafal kan? Karena tadi ngeliat. Tapi saya tanya, hafal yang dipakai oleh Bu Ervi? Karena tidak melihat. Betul? Betul kan ya Bu ya? Ibu hafal kan? Di ruangan kamar teh yang detilnya aja hafal. Oh dia nggak gantung nakastop ini. Oh di tempat rias ini sebelah sini, ini sebelah sini, ini sebelah. Kapas mah di kanan, nah dia di sini. Hafal, detilnya hafal. Kenapa? Betul? Nah semua yang dilihat itu masuk Bu ke sini. Baik-baiknya, buruk-buruknya. Yang baik masuk, yang buruk masuk. Kan buka tutup. Saat buka masuk semua, nanti buka lagi masuk semua. Kira-kira pertanyaan Bunda, dalam sekali berapa juta informasi yang masuk? Ribuan. Katakan juga nanti ya. Masuk gitu. Yang baik masuk? Yang buruk masuk? Maka ketika dia penuh, ya, yang tadi teh penuh, diturunkan, dikeluarkan. Fokus, hati-hati, kita akan masuk pada materi tema. Dikeluarkan. Nah, karena yang buruk, yang baik tadi masuk, ya keluarnya juga sesuai yang masuk yang tadi. Kalau yang baik, kalau yang buruk. Ibarat ibu nyicikeun cai tina botol karena gelas, kumaha nu eusinana botolnya kan? Yang baik masuk, yang buruk masuk, kemana mengeluarkannya? Fokus. Mungkinkah ke telinga sampai ngebuh dia berkala luar eta tina otak henteu. Kemana ada satu pintu namanya mulut. Fokus. Namanya mulut. Jadi dari sini keluar turun kemana? Mulut. Fokus. Mulut gak punya ruang luas untuk menyimpan. Sampai ibu beda kenal Bu. Ya, mulut gak punya ruang luas. Jangan untuk sesuatu, untuk makanan saja mulut gak punya ruang luas Bu. Untuk menyimpan, kalau ibu nyuapnya terlalu banyak yang dimasukin, pasti ngunyahnya gak lembut. Karena dia gak punya ruang yang luas. Makanya dikit-dikit. Ya, lauknya dibagi atuh, tempenya dibagi ulah sakali dina sahuap kieu teu pikeun kapinu ka dieu ese. Dia enggak punya ruang yang luas. Maka ketika dari sini penuh, turunnya terus ngalir kemana? Ke mulut. Mulut tidak punya ruang yang luas, maka apa yang terjadi? Maka penyakit hati yang paling membahayakan adalah lisan. Turun mereka istighfar lisannya. Kul khairun aw litasmu. Kalau mau berbicara, bicara yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Gitu kan? Kenapa? Karena ini bahaya banget. Hati-hati. Keluar terus. Semua yang baik-baik keluar, yang buruk-buruk keluar. Gak heran kan Ibu? 10 menit tadi orang tuh cerita tentang kebaikan, 10 menitnya cerita tentang keburukan. Kemarin mah ngaji teh alhamdulillah ya Allah itu mah menihnya karena hati. Kemarin kan 10 menit kemudian tapi katanya keheula ka jamaah. Hei, itu 10 menit baru kebaikan. Bu hati-hati, jangan bilang nah
makanya orang itu istiqomah yang sedang keluar dari otaknya itulah yang dia ucapkan. Jadi hati-hati kalau hati kita ingin bersih, ingin terhindar dari penyakit hati yang paling membahayakan, kontrol cara berpikirnya, kontrol cara memasukkan informasi ke otak. Kerasa ini gak baik, jangan dilihat. Ini gak baik, jangan didengar. Sebab kalau dipaksakan atau tidak menghindar, itu akan terus mengotori. Terus kotor. Nanti ini bahayanya, Bu. Kalau di sini terlalu penuh yang kotor. Ibu punya gelas kotor, bisa kotor. Kira-kira cara nyucinya cukup diusap atau ini itulah. Bahkan pakai deterjen khusus ya untuk menghilangin bekas kopi, bekas teh sehingga kinclong kembali, gitu kan? Dan itu biayanya juga mahal. Ya maksudnya si obatnya itu juga mahal gitu ya. Nah ibu ini terlalu penuh misalnya dengan keburukan, dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, terlalu penuh di sini. Fokus. Nanti ada satu titik saraf yang dipaksa untuk membantu ngolah. Diolah. Dipaksa dia untuk ngebantu ngolah, awas, olah. Dia nggak bisa kerja sendiri. Fokus, dia nggak bisa kerja sendiri. Maka siapa yang diminta tolong oleh sinyal itu? Satu, ginjal. Fokus. Diminta tolong. Ginjal minta tolong ke lambung. Lambung memaksa menaikkan asamnya. Good. Habis itu good coba pikiran. Coba diurai selesai. Ya. Diurai dulu masalahnya. Dah ya, naik. Kalau sudah melewati garis ambang maksimal, fokus, akan turun ditekan oleh prahma namanya. Ini mah ilmu kedokteran pisan, tapi saya bukan ahlinya. Kita belajar hadis Quran ya. Prahma, perang di situ nu ieu neken supaya tong kaluhur, nu ieu ngajol yang kaluhur. Karena diminta ya untuk ini, untuk menahan yang di sini kan, supaya Ibu kalau punya masalah kemudian tidak ingin diketahui oleh orang lain karena tahu negatifnya, kira-kira apa yang terjadi? Pucat, bergetar, keringetan, padahal betul tak apa lagi. Betul? Kenapa itu terjadi? Ini tubuh sedang dipaksa untuk mengolah yang di sini. Aduh Allah karim. Saya nggak bayangin Bu, kalau nanti Allah bertanya di yaumil qiyamah, ini kenapa kau rusak begini? Mau jawab apa? Atau dia mikiran biaya anak, kan aku yang menjamin. Aku hanya nitipin kok sama kamu, rizkinya, jodohnya, sehatnya, semuanya aku yang jamin. Ya Allah, dia tidak memang saya lamun diajak ibadah, kamu kan hanya mengajak, bukan memberikan hidayah kepada dia. Enggak. Selesai. Tugas kamu itu berdoa. Ikhlaskan diri, ikhlaskan jadi ibu, ikhlaskan rakim, ikhlaskan pengurusnya. Sudah, urusan aku berikutnya. Setelah kamu ikhlas, sudah, aku yang urus berikutnya. Nanti aku yang berubahnya. Ibu kegelan maksa. Pokoknya mah kudu gitu, pokoknya mah kudu kieu. Capek Bu. Kenal dengan suami setelah dewasa, terus maksa yang dia layani, yang dimanja. Itu mah istri itu mah diajak healing unggal minggu, istri dia mah ari ambi diantar tara diajak kemana-mana, rek ngilukeun ditinggalkeun. Capek. Sudah, jangan memaksakan kehendak. Nah, dipaksa di sini, ini neken, ini ingin naik, ini neken, ini ingin naik. Akhirnya apa Bu? Akhirnya apa? Demam.
Betul? Gue suka panas dingin. Bisa demamnya itu rai-rayan direk dingin padahal itu perlu. Besoknya mual, kembung, gak nyaman, gak enak, makan sedikit gak nyaman. Hati-hati, ada yang amruk tuh yang kalah. Apa atur solusinya? Tuh, apa solusinya? Ibu, Quran surat 65 akhir ayat 2 awal ayat 3. Quran surat 65 atau akhir ayat 2 awal ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allahu akbar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Masyaallah. At-tolak itu talak, Bu. Persoalan yang sangat rumit, sangat sulit sehingga hampir putus tuh hubungan. Saking sulitnya. Makanya kenapa ayat itu ada di surat At-Tolak? Allah ingin menggambarkan tidak ada persoalan yang paling berat. Tidak ada persoalan yang berat seberat-beratnya kecuali semuanya ada solusinya. Tapi ini duplikan itu kan sina asup kan ngalamin betul. Yang punya pengalaman pasti akan lari ke masa. Apa solusinya? Wa may yattaqillah. Tidak ada solusi lain kalau sudah begitu. Kalau sudah begitu jangan lari ke ICU, jangan lari ke ini itu. Walaupun kau demam, selama kau masih bisa bertahan, tingkatkan takwamu kepada Allah. Ciri orang yang bertakwa itu apa? Alladzina yuqimuna shalah. Sok leungeunna deui salat. Mana yang belum pernah dilakukan, mana yang pernah tapi sering ditinggalin, mana yang belum diistiqomahkan. Minimal 40 rakaat dalam sekali semalam itu gak boleh lepas. Kalau sudah begitu, ya janganlah makhraja. Urai itu persoalan. Urai. Bangun sepertiga malam, bangun ngadu dengan Allah. Ya Allah, aku nggak pernah tahu, aku nggak pernah paham. Ya Allah, yang tahu tubuh ini kok merasakan. Tolong beri petunjuk sinyal darimu. Ngadu dengan Allah. Nanti solusi berikutnya Allah berikan. Tingkatkan ketakwaan. Jadi penyakit yang paling membahayakan itu apa, Bu? Apa, Bu? Negatif thinking, buruk sangka, suudzon, cara berpikirnya nggak bener, curigaan. Apa sih yang mau dicurigai? Ibu yakin nggak Allah Maha tahu? Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah tahu yang disembunyikan, Allah tahu yang dinampakkan. Terus ibu ingin ngintip yang disembunyikan suami. Cek kalau entong, engke kamu capek, ke ngorek, ke nyari info, ke buka-buka HP, ke ngintip nama lu asa teu lucu. Salah kieu pingaranna teh dah. Usah kata Allah, aku tahu dan sangat tahu. Ibu tahu nggak semua akan berakhir? Yakin? Yakin yang bermasalah itu akan berakhir dengan kematian? Yang tidak bermasalah akan berakhir dengan kematian? Yakin? Kalau begitu nggak usah maksa, tinggal bilang keke kamu maut, sudah selesai. Betul? Kamu mau zolimin suamiku kerja, ambil ini ambil itu, nanti kamu juga bakal mati. Ya benar tuh. Ayah, dek gitu wae maut. Dek, itu aja kamu gak nurut sama ibu. Ibu teh gak ngarahin teh maut dek. Lain mama. Cek adik teh mama ke pasti mah, tapi mama sudah lepas tanggung jawab karena sudah mengarahkan kepada kamu. Berapa jam dalam sehari kenal dengan Quran? Berapa jam dalam sehari kamu kenal dengan mushaf? Berapa jam kenal dengan baca? Mana aplikasi yang lebih mendorong kamu dekat kepada Allah?
nggak usah di hadapan ibu, bertanggung jawab pada dirimu sendiri, karena kau akan ditanya dan diminta pertanggungjawaban. Selesai, sampai mau. Ibu nggak usah gini, dek kasih kolornya, dulu. Nggak usah. Sudah, yang takhirullah tak yajallahu mahraja. Tingkatkan takwa. Apa amalan orang yang bertakwa? Sholat. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yang pertama kali harus ibu tanamkan kalau sudah berhadapan dengan penyakit hati yang tadi, fokus. Yu'minuna bil ghaib. Yakin ya Allah, ini gaib, di luar nalarku. Saya nggak pernah belajar, saya nggak pernah dapat informasi tentang ini, tapi sekarang terjadi. Hamba yakin engkau pasti bukan untuk menghinakan, tapi untuk memuliakan. Sudah yakin kepada ibu itu. Yakin maut gaib, yakin bakal marah. Yakin itu ke kabinet ini ada bakal yakin akan ditinggalkan apa yang kita sekarang ada. Yakin entong kali lebih. Jangan terlalu mencintai, jangan terlalu membenci. Jadi penyakit hati yang paling membahayakan kedua adalah negatif thinking, cara berpikir yang salah, yang keliru, yang negatif. Nanti dari situ akan turun hasud, turun ria, turun dolim, turun sum'ah, turun ini, turun itu. Kenapa? Karena di sininya yang tadi. Makanya fi qulubihim fazadahumullahu marad. Di hatinya ada penyakit, lalu bertambah penyakitnya. Siapa yang nambah penyakitnya? Dirinya sendiri. Kalau dia punya jadi ria, ya, karena dari mindset ini, mindsetnya oh ini bukan titipan hasil saya, dapat saya, punya saya. Nah, dah lahir kikir, pelit, merege, cap jaga, butut kasiran dan yang lain-lainnya. Kenapa punya saya? Ya, dia punya ilmu untuk dandan, untuk berpakaian neces, keluar ria muncul, saya memang paling hebat matching, hasil desainnya muncul karena di sininya. Ya, betul ya. Coba kalau di sininya diseimbangkan, sehebat saya hari ini tetap akan terbujur ganggu menjadi sebuah kabagai. Seneces saya kali ini tetap hanya kafan dan kapas nanti yang akan dipakai. Seluas rumah saya tetap nanti 2 kali 1 meter. Sehebat kendaraan saya ambulan nanti maka berangkat ke majelis ilmu kalau bawa kendaraan ngajak orang. Tidak nanya bensin, no gitu, aja, Bu kajian yuk, Bu Abid, saya bawa mobil Bu, saya bawa motor Bu, ayo bareng-bareng. Nggak pergi sendiri, saat itu bensinnya benar, ngajak temen, Seperti itu. sukan karena beban temen duduk dirinya. Ya, Cuma ngegas doang. jadikan semua fasilitas yang kita miliki itu fasilitas yang dikenalkan dengan Allah. Ya Allah, saya punya baju ini, saya akan pakai untuk sholat, saya pakai untuk ke majelis ilmu, saya akan gunakan untuk ini dan itu. Dan kata Rasulullah, kalau kita meminta kepada Allah, sertakan ibadah. Jadi tingkatkan takwanya. Fi qulubihim maradun. Kalau dari sini diketrok tidak mau dibuka, loncat yang ke sini. Yang dirusak apa? Mindset, cara berpikir. Memandang orang tuh kok aneh. Ya, memandang yang lebih iri. Kok bisa ya? Padahal sama-sama kepala bagian. Sama-sama di bagian direksi. Kok bisa istrinya gelang bisa gede-gede galak becak? Bisanya serang begini. Kok bisa gitu ya? Cara pandangnya ke dunia mereka tadi. Kalau tidak masih dunia. Ya. Masya Allah. Masya Allah. Lihat orang berpakaian lucu, ngikut. Karena viralnya bukan karena taatnya. Makanya nanti turun hadis Rasulullah, hati-hati orang latak balullah, layak balullah. Allah tidak akan menerima orang yang berpenampilan tabarruj. Kalau sholat tidak boleh melebihi mata kaki bagi laki-laki. Kalau perempuan mah ini ya harus mata ditutup.
kalau sholat. Harus tahu dulu hadis itu teh di mana. Zaman dulu ada masa di mana ciri kemewahan itu kalau nyengser sampai ke bawah, sampai orang berlomba-lomba nyengser. Rasul mengatakan nggak boleh karena niat pada saat itu sudah muncul niat riaknya. Jadi kalau ibu ngelihat orang yang lada ke atas celana panjangnya, tekudu cingkrang, tekudu. Karena orang sudah mengerti. Ya, jadi nggak mudah Bu mengotori hati kalau sudah tahu ilmunya mah sayang tuh karena kita akan mengalami perang di dalam isi kita sendiri. Kan bahaya dan mahal deh kan dokter tahu. Kali periksa berapa, terus dokter spesialis, terus nanti dirawat ini itu, dan yang diminum tuh tenu amis Bu. Tahu Pak? Gitu kan? Jadi yuk, penyakit hati yang paling membahayakan ada di cara berpikir kita. Sepakat. Lihat orang khusyuk ibadah saya deket biasa sama dia teh biasa-biasa, mungkin sekarang mah dia teh hijrah tobat khusyuk ibadahnya, dah langsung atau di komen ke seueutannya. Pandang orang itu dengan sesuatu yang memberi motivasi pada kita. Kalau dia bisa, kenapa saya enggak? Dia seusia itu bisa. Oh saya yang agak kerja nggak sih? Dia sepas-pasan itu bisa. Saya untuk ongkos ke sini punya kok nggak bisa sih? Iya kan? Oh yang lain pada datang kok sekarang jadi banyak jamaahnya. Saya yang tidak udah pakai jemur. Ayo cari perbandingannya untuk lebih memotivasi diri kita. Catatkan pada diri, saya khawatir takut nanti dia ada di surga, saya belum masuk. Itu Bu, di targetnya surga. Gitu ya. Terakhir ketiga, kalau ini mau kita buat part 2, penyakit hati yang paling membahayakan itu tadi apa Bu? Was-was ya, yang mengetuk di suatu gerbang pintu. 2, masuk ke kolbur. Penyakitnya apa? Suudzon, cara berpikir yang tidak baik sehingga melahirkan berbagai masalah. Ada riaknya, ada hasudnya, ada dengkinya, ada ini, ada itu. Yang ketiga, penyakit hati yang paling membahayakan itu kufur nikmat. Lawannya apa? Syukur. Menurut Bunda Teteh, dengan apa yang Allah berikan sekarang terhadap kita, kalau dinikmati senang nggak? Menyenangkan dan menenangkannya. Kalau dinikmati, alhamdulillah, semua disyukuri. Tapi karena lihat mobil tetangga, TV tetangga, anak tetangga, tidak memandang apa yang ada pada diri kita, senang atau kalah, beban. Nanti lahir membanding. Itu kan penyakit hati, membanding. Gak suka kelewat orang lain, bersaing. Padahal itu bukan pertandingan, gak boleh dipersaingkan. Siapa bilang hidup bertanding? Gak ada pemenang. Ya, tapi yang terjadi apa? Bersaing. Kenapa? Karena tadi nikmat tidak ditafakuri. Maka penyakit hati yang paling membahayakan yang ketiga itu kufur nikmat. Jadi Bu izin saya di sini aja untuk teman-teman di sini. Izin Bu, hasud mah lewat, riya mah lewat, iri mah lewat, dengki mah lewat. Kalau bagaimana mindset kita positif. Betul kan? Ada yang harus ibu bikin dengki. Ya, dia punya mobil, saya enggak. Tapi saya bebas pajak tahunan, bebas parkir, bebas memperpanjang SIM, bebas ini, bebas itu. Kalau naik tinggal duduk, nudutan sampai tempat sudah bayar sekian, ganti ban tegudu mikir, ganti oli tegudu mikir, beres.
Beres Bu? Di sini. Oh tetangga beli, alhamdulillah. Besok kalau dia taklim saya ikut taklimnya. Kata tetangganya, ibu mau taklim aja bareng Bu. Coba kalau nggak di situ cara berpikirnya, beli mobil anjing. Tetangga udah nyaman karena yang diinginkannya sudah kedapat, kita tapi ngasuh. Emang bisa gitu nyetir, mama tijedot lebaran. Kita yang begitu. Kalau tijedot memang ibu yang harus benerin. Tuh ngiri. Ya. Itu nanti jadi negatif nanti wah luar biasa kita kita pokoknya nama munten cilaka tabrakan tagara mobil nah kayak aku siapa bukan saling mendorongkan jadi lewat tuh riak lewat kenapa yang saya pakai tidak untuk dipuji manusia tapi berharap ridho Allah mindsetnya bagus di sini ada orang yang memuji alhamdulillah sudah kembalikan semua hasud lewat enggak lewat kenapa? Ngapain mikirin orang lain? Yang masalah saya aja belum tentu selesai. Betul? Gak akan ada. Dengki lewat. Dendam lewat. Ngapain memperpanjang nanti juga mati kalau nggak dia duluan kita yang duluan. Lewat? Lewat. Suudzon? Lewat. Kecewa? Lewat. Ngerem diri? Lewat. Kenapa mindsetnya yang bagus? Matahari tidak akan pernah tinggal diam ketika awan menghalangi. Dia akan tetap nampak saat di siang hari. Jadilah matahari di siang hari yang dihalangi awan pun kita akan berani menampakkan diri. Luar biasa. Kalau berperan menjadi matahari, keringkan tangisan anak-anakmu, keringkan tangisan duafa, keringkan tangisan anak yatim. Jangan biarkan satu tetes air mata pun keluar karena engkau menjadi pengering bagi air mata mereka. Punya rezeki cukupi, punya kata-kata bahagiakan, punya ilmu beritahu, raih mereka menjadi orang-orang yang akan bersamamu menuju surga. Selesai itu hidup. Benar? Benar. Betul? Tidak akan ada mobil parkir di teangan ayat cangkang suuk jengtek. Cangkang suuk, pada saya nanti resep makan suuk, lo biasa makan suuk mah perempuan. Begitu, salah peperes kalau mobil teh menang lips. Begini lupa bahwa mobil pernah dipinjam oleh anak dan minantu. Kenapa di sini? Ada menilai orang negatif kalau di sini jangan benar. Maka kalau sudah masuk ke kolbu, rubah hanya dengan yang baik-baik saja. Bagaimana caranya? Tingkatkan ketakwaan. Jaga sholat, jaga baca Quran, jaga sedekah, jaga saum, passion mana yang ibu bisa lakukan. Kalau tidak bisa secara keseluruhan kan memang tidak mungkin, ambil yang mungkin pasti bisa kita lakukan. Bisa dengan sedekah, bisa dengan baca Quran, baca Quran. Abi tidak bisa sadayana alhamdulillah ngancan pernah ngalakukeun tan. Bisa ada kesempatan ada sehat iya kan gitu kan. Pokoknya mah sholat tapi can pernah ngalakukeun. Hati-hati takdir penyakit hati dan syukur ya bahwa izin terakhir paling akhir ketika bunda teteh diamanati oleh Allah kelebihan bentuk apapun misalnya kelebihan harta bukan untuk membuat kita naik status menjadi kaya tapi Allah ingin kita bisa beribadah dengan harta itu makanya peserta Imam pernah mengatakan minta tuh kepada Allah sebulan zakat bisa 25 juta tong loba-loba tuh. Nah, dunia usaha sakit itu loba kan penghasilan anak samilian. 2,5% dari samilian berapa? 25 juta. Ya jadi Allah saya izin aku bisa zakatnya 25 juta apa sabulan we. Cek Allah teh bener hayang siap ya Allah siapa yang memberi ini mau saya hajikan ini, mau saya umrohkan ini, mau saya bangunkan ini, mau saya biayai ini, sertakan ibadahnya. Hati. Nanti dipola tuh oleh
Rasulullah, kamu cukupi ya kebutuhanmu. Nih, budget saya sebulan segini, sekolah segini, simpanan untuk kalau ada sakit tetehnya segini, tabungan yang saya akan simpan suatu saat butuh segini, ada sisa, itu harta Allah. Kembalikan. Jangan hitung-hitung yang aneh-aneh. Saya kebutuhannya segini, alhamdulillah. Biaya bulanan ini, biaya anak-anak segini, nabung saya sudah ada untuk persiapan kalau saya sakit ini, itu saya ada lebihnya, ada ini punya Allah. Saya kembalikan kepada sok banget. Bismillah. Dan tidak ditolak, ibu beliin seragam kerudung gitu. Namun dia itu maksud. Sudah bu, masa kepikiran. Berapa ayat baru, ujung-ujung cenah kali, tak ayat naon. Ya benar-benar. Ini mah anekdot saja ya. Jadi kalau ibu sekarang, saya mau pernah tidak hanya satu dari rumah kan. Ayo, saya pernah katakan, kalau ibu berangkat kemanapun bawa mau kenal lebih satu. Saya keluar kota, bawa mau kenanya 2 gitu. Begitu sholat di satu tempat, simpan tuh mau kenal, saya simpan di sini. Satu bawa lagi, nanti besok pergi lagi bawa lagi kan. Ibu kan punya satu, punya banyak di rumah. Banyak yakin? Lebih dari 3? Banyak berarti. Kau mau lebih dari 7 mah? Nah, tapi tidak tiap hari ganti kan? Kenapa Bunda Devi nyebut lebih dari 3 pun minimal 2 hari sekali ganti mukena? Seminggu itu kan 6 ya bu ya? Cukuplah 3. Ibu punya 10 bawa kalau pergi. Simpan di masjid ini, simpan di masjid ini. Nanti orang sholat setiap doa mereka diijabah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu punya handuk, orang kan suka sulit ke ini. Tanya nak handuk ayat tisu di mobil teh sapak simpen. Nanti orang butuh, mangga. Ulah malah kita yang nyorong tisu toilet. Di toilet udah wudu ngambil bola dikian, kita yang nyumbang. Bismillah bu. Bismillah insyaallah. Jadi satu penyakit hati yang paling membahayakan yang mengetuk gerbang hati disebut waswas. Dari situ naik kemana? Ke otak. Bikulu bikin maradun. Apa penyakit yang paling membahayakannya? Suudzon, negative thinking, jelek prasangkanya, berpikirnya nggak jelas. Yang ketiga, kalau sudah otaknya koslet, tidak ada nikmat. Bismillah ya bu, selesai insyaallah. Mudah-mudahan kita tahu tempatnya, kita paham bagaimana dia mengendalikannya. Semoga kita senantiasa bisa berusaha untuk menghindar dari kemungkinan itu sedang mendekat pada diri kita. Terima kasih Bunda Teteh atas kebersamaan hari ini. Jangan kapok, kami tunggu kembali. Nanti Bu Evi akan nge-share player kegiatan di Masjid Al-Munazat. Mudah-mudahan kita menjadi bagian yang membersamai Bu Haja Elvi untuk masuk surga. Amin. Ya, makanya ajak kami masuk surga. Ini ibunya Ibu Haja Elvi, beliau yang telah melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang tidak sekadar berpikir duniawi. Dan ini adalah tim worknya Bu Evi. Jadi Bu Evi tidak kerja sendirian, punya tim, punya teman-teman yang saling memotivasi, yang saling mendorong, yang tidak mendorong untuk menjerumuskan, tapi mendorong untuk mendapatkan kebaikan, yang tidak saling memfitnah. Ini tim-timnya beliau. Memang masih muda-muda, jadi yang tua memang kita ya. Terima kasih. Kita nanti akan bertemu kembali di pekan bulan depan, insya Allah. Waktu mungkin nanti kita share saja, disesuaikan dengan agenda kegiatan yang kita bisa menggunakan waktu itu. Tapi yang pasti dalam 1 bulan kita tidak pernah kosong untuk WFB, insya Allah. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa barakatuh. Wa basyiril mu'minin aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum